Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AB Channel. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Jumpa lagi dengan Abi di sini. Tepatnya kita berada sekarang di kawasan Pucuk Krung, kawasan wisata yang ada di Lok Nga. Inilah dia. Kawasan Pucuk Krung termasuk daerah kawasan wisata yang sangat famous dekat Lok Nga. Tapi mengandung juga dengan mistis, karena sekarang pun ada sejarah sendiri daerah Pucuk Krung sana, ada letaknya dekat sana. Ya, sejarah yang lebih spesifiknya Abi juga tidak tahu. Namun kita ingin membicarakan di sini tentang keindahan Pucuk Krung sahaja. Tentang mistiknya itu bukan bagian saya, karena saya hanya ingin mempromosikan warna wisata yang ada di daerah Lok Nga, khususnya spesial buat yang ada di kawasan Aceh Besar dan Banda Aceh, juga Aceh seluruhnya. Betapa indahnya kawasan Pucuk Krung yang ada di daerah Lok Nga. Inilah penghujung daripada Pucuk Krung. Yang dikatakan dengan pucuk adalah penghulu atau ujung, yang dikatakan krung adalah sungai. Inilah adalah penghulu atau penghujung daripada Pucuk Krung. Dengan cocok sesuai dengan nama dia, Pucuk Krung. Dan sebelah sana, inilah kawasan sebelah lagi sebelum kita menuju Pucuk Krung ini. Dia ada temboknya ini. Dan sungai ini mengalir yang dilalui oleh 3 sungai yang ada di 3 desa. Yang pertama kita akan menemukan Naga Umbang. Yang kedua kita akan menemukan Desa Anak Payah. Yang ketiga Desa Lambaru. Dan dari Desa Lambaru itu di penghujungnya akan diakhiri oleh sebuah bendungan yang namanya Krung Tembok. Seperti kita tengok juga di sini ada bekas-bekas wisata air seperti perahu-perahu mainan yang berbunga-bunga ya. Semoga ada sponsor asing yang bisa mensponsori area tempat ini untuk menjadi wisata air yang lebih masyhur, yang lebih besar berikutnya. Semoga ada sponsor yang berani menahan saham di sini untuk kembali wisata Pucuk Krung ini semakin digemari dan semakin banyak dikunjungi oleh para wisata semuanya. Kalau dulu seperti yang kita lihat tadi ada perahu-perahu yang didayung dalam air, dan sekarang mungkin dah ambruk ya, dah jadi rongsokan, dan tidak digunakan lagi. Saya harap semoga ada wisata, ada pengusaha-pengusaha yang kembali bisa mempromosikan wisata air yang ada di Pucuk Krung ini hingga tembus ke 3 desa dan merupakan omset wisata bagi para masyarakat yang daerah sini juga, untuk ekonominya semakin baik, semakin membaik. Inilah Pucuk Krung. Ada tebing yang sangat bagus ya, bisa dijadikan untuk juga wisata olahraga panjat tebing. Namun di bawahnya itu ada sebuah sumur, seperti sumur kecil, dia tembusannya belum ada tembusannya. Pernah ada di sini penyelam daripada Jepang, dia menyusuri dasar arus bawah daripada sumur tersebut, namun dia tidak menemukan pengakhirannya. Allahuaklam, kita juga tidak tahu, karena itu di luar daripada tugas saya di sini untuk mempromosikan wisata-wisata Aceh. Namun mistisnya di sini dulu ada cerita-cerita tentang ustaz-ustaz atau tengku-tengku yang lama-lama kita juga tidak mengetahuinya. Ada mistisnya di sini. Katanya dulu setiap ada acara pesta kahwin, kita bisa mendapatkan piring atau sejenis peralatan untuk pesta di sini, dan kita mengembalikannya kembali, dan satu pecah saja kita akan itu akan menjadi something wrong yang kita juga tidak tahu. Itu cuma mitos yang saya dengar dari sejarah-sejarah atau daripada penghulu-penghulu orang tua yang terdahulu dari kawasan Pucuk Krung daerah Lok Nga. Marilah kita budidayakan kembali atau kita mempromosi kembali wisata-wisata yang ada di daerah sendiri yang begitu indah. Apabila ada yang penanaman saham yang bisa menjadikan wisata air contohnya, dan contohnya lagi seperti panjat tebing di sini, dan acara berenang atau senam. Dan di sini juga bisa bermandi manda, anak-anak kecil semuanya ya, anak-anak kecil juga bisa bermandi manda dekat sini. Sekalian informasi seperti yang kita ketahui,
Abi kalau berbicara itu sering, kalau bahasa Indonesianya itu agak peletak-peletok, agak tetenya. Berhubung logat saya lama dekat Malaysia selama 10 tahun, jadi bahasa saya condong ke bahasa Malaysia. Jadi mohon maaf, saya juga lagi peradaban kembali mengatur kata-kata untuk penyusunan melalui bahasa Indonesia. Tapi ada kalanya untuk sebuah pembawa acara itu juga ada satu kelebihan ya. Cuma Abi lagi membedakan, lagi peletakannya bahasanya penyesuaian. Nah, inilah kawasan gua di bawah air yang ada di Pucuk Krung. Ada rama-rama juga. Begitu indahnya, berbagai warna-warni rama-rama. Kalau Indonesia cakap rama-rama itu adalah kupu-kupu, Inggeris cakap butterfly. Inilah suasana daripada gua. Aduh, Pucuk Krung. Nah, inilah dia. Okey, agak seram sikit lah. Apalah, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Nah, inilah dia gua Pucuk Krung ya. Di bawah tanah. Ada di bawah air maksudnya. Okey. Assalamualaikum. Okey, inilah Pucuk Krung. Di atas Pucuk Krung lagi. Maksudnya penghujung daripada penghujung wisata Pucuk Krung. Inilah dia. Dia ada gua yang di dasarnya ada air. Dia tembus dekat sana. Okey. Nampak nampak sana. Okey. Di sini juga mengandung mitos dengan cerita-cerita rakyatnya yang Allah Alam kita juga tak tahu. Itu ada gambar putih bukan gambar batu ya. Jadi area ke sinilah ujung daripada Pucuk Krung, tembus dengan goa dasar air, di dasarnya ada air yang tembus sampai ke ujung sana yang belum ada pengakhiran ataupun di ujungnya. Area Pucuk Krung ini juga terlalu banyak satwa-satwa yang perlu dilindungi seperti monyet dan bapaknya monyet dan jenis-jenis monyet lain. Juga rama-rama seperti kupu-kupu yang ada di sekitaran saya. Pokoknya terlalu banyak datangnya comel-comel dekat sini yang perlu dilestarikan kelestariannya. Langsung dari Pucuk Krung, Lok Nga, AB Channel tarik undur diri dari ruang YouTube anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.